Rasul Paulus telah menceritakan bagaimana Yesus yang sesungguhnya Allah sendiri yang telah mengambil rupa sebagai manusia, merendahkan diri untuk datang ke muka bumi. Benar-benar meletakkan apa yang dia punya, tidak dipertahankan. Dia mau untuk mengambil bagian yang begitu hina. Mau menerima olokan manusia, mau direndahkan, dinodai, bahkan mati di atas kayu salib. Ini teladan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dan Tuhan berikan melalui hidupnya ketika dia benar-benar mengambil keputusan untuk mengembalikan manusia untuk menjadi milik kepunyaannya. Dan di sini kita yang sudah dipilih, kita yang dipilih, bukan kita yang memilih, tapi kita yang dipilih. Seperti apa yang tadi sebelum ibadah dimulai kami berbincang-bincang terkait pengakuan masing-masing, seperti Pak Kartono mengakui bahwa dulu saya bukan orang Kristen, saya dipanggil Tuhan ketika saya ada di Jawa Tengah. Semuanya punya pengalaman sendiri-sendiri tentang panggilannya menjadi milik Tuhan. Di sini banyak sekali yang latar belakangnya bukan dari orang Nasrani rata-rata. Kalau saya sih memang dari kecil, dari keturunan orang tua Nasrani. Tapi seumpama bukan Tuhan yang memilih saya sudah menjadi anak yang terhilang, sudah cukup lama saya akan jauh dari Tuhan, karena apa yang pernah saya alami itu bukti bahwa Tuhan mengasihi saya. Karena kedagingan rata-rata yang manusia kerjakan itu menuruti dirinya sendiri. Dan saya salah satunya contoh. Dan juga banyak sekali mungkin di sini yang juga merasakan bagaimana sudah dipilih tetapi masih ngeyel gitu. Terus diberi kesempatan untuk bisa menerima kasih karunia Tuhan tentang penyelamatan Tuhan, tapi menyia-nyiakan kesempatan itu dengan hidup yang semaunya sendiri. Makanya siang hari ini diingatkan kembali melalui bacaan yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi. Bagaimana nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kalau bersatu itu bisa, tapi merendahkan diri itu yang sulit. Karena apa? Merendahkan diri itu mengambil bagian yang terendah, mau menjadi pelayan. Kalau kita melihat bagaimana arti pelayan sesungguhnya, kalau di zaman perjanjian lama namanya pelayan atau budak, itu nggak bisa berbuat semaunya karena dibeli. Dia sudah milik tuannya. Apapun yang diminta tuannya harus dikerjakan, sekalipun harus dibunuh dan dia harus menerima, karena memang itulah tugasnya. Tapi kenyataan kita yang sebagai pilihan Tuhan diajarkan untuk melayani. Beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan ibadah dengan saling mencuci kaki, membasuh kaki. Itu bukti tentang merendahkan diri, saling melayani. Bagaimana Pak Pendeta itu jabatan menurut manusia mungkin jabatan tertinggi, tapi di hadapan Tuhan dia justru terendah. Karena dia harus melayani jemaat. Kita ini tuannya sebetulnya, jemaat itu tuannya, pendeta itu pelayannya, majelis itu para pelayan yang harus rela. Tapi kadangkala itu dianggap jabatan tinggi, sehingga seolah-olah ingin dihormati. Itu sama pemahaman yang benar. Karena hamba, dia itu hamba bagi jemaatnya, harus mau melakukan yang terendah. Kadangkala harus melayani ke tempat yang jauh, wayahe wong isih turu wis berangkat ngisi. Kalau ke Pepantan yang ibadahnya pagi di Banyuwangi itu setengah 6 atau jam 6 mungkin, yang saya dengar dulu, pelayannya harus pagi-pagi sudah menyiapkan diri untuk pergi.
itu salah satu bentuk merendahkan diri untuk melayani. Jadi jangan sampai tugas yang Tuhan berikan itu menjadikan kita menjadi kadangkala sombong. Atau mungkin menggerutu. Ini ngeboti melayani kono sampai lah ini. Kadangkala itu karena yakin kita memang dagingnya, itulah iblis yang sesungguhnya itu daging kita ini. Di dalam diri kita inilah daging yang sesungguhnya itu untuk iblis yang ada. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak percaya, coba nanti dibaca kisahnya Adam dan Hawa. Munculnya itu dari hati manusia itu sendiri yang dikuasai oleh hawa nafsu karena tipuan iblis. Iblis loh Kak, nggak ngongkon sebetulnya kalau memang Tuhan tidak izinkan, yang Tuhan mengizinkan itu semua. Saya jajali kan, beberapa manusia yang dipercaya oleh mangan iki dijupuk kagak. Ini bukti kepada kita sendiri, keluarga kita. Contoh anak-anak, saya punya anak-anak. Di meja makan itu ada banyak makanan. Ini sekedar contoh ilustrasi. Di situ ada buah, ada. Nah, kita sebagai orang tua tahu kesukaan anak masing-masing. Orang tua sudah menyediakan. Nanti senengannya anakku nomor 1, anak nomor 2, dan di situ sudah dipasno. Gitu. Kemudian dipesan, tolong ya, jadi diambil loh, kita iki. Sing situ iki pencane rada seneng seneng panganan gitu loh, seneng mangan. Si situ seneng ngawet-awet, di suwe-suwe mangane mergo seneng panganane enak dimangan. Wong kita saja lebih seneng mangan ndok ana lawe ndok lebih dikarekno. Nah, padahal kudune dibisikno lek seneng itu dikarekno kan gitu. Ini sama, ketika sudah posisi dibagi dan dikei aturan yang pasti, itu pun bisa melanggar. Kalau bapak kalau kita mesti paling ke arah paling tangani, dicopot titik ditinggal ngalih, kali ini buka isi ono, tangan meneng. Ini salah satu contoh, anak kecil itu kan apa ada, tak bisa bohong kan, kepingin bohong ya bohong, karena itulah sesungguhnya anak kecil. Ketulusannya, wis jujure ya wis ngono itu. Gitu. Makanya kita diingatkan untuk kita mau merendahkan diri. Kalau kita bersama-sama mau belajar itu seperti yang tadi disampaikan pada ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sangat sulitnya setengah mati, karena menganggap orang lain yang utama dibandingkan dirinya sendiri. Sedangkan keegoisan itu mementingkan diri sendiri. Ya berwarga ngarep-ngarepno. Itu soal makanan. Apa yang kita sukai di jalur uang, isik kita pikir-pikir tak kena takai. Siang hari ini kita ditegur Tuhan, bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita sukai untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Artinya memang mereka membutuhkan, bukan karena mereka tidak membutuhkan. Kadang-kala kita memberi karena kelebihan, seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada orang Farisi waktu memberi persembahan. Di situ ada seorang janda miskin yang memberikan persembahan sedikit. Nah, orang Farisi ini menganggap itu kok maka ini kayak titik dan gitu. Tapi nilai yang diberikan itu seluruh kehidupannya. Apa yang dia punya diberikan semua dan besok tidak akan bisa makan. Tapi orang Farisi ini memberikan dari kelebihannya. Rumah kisah gue akeh, aku kayak 10.000, rumah cuma ratusan. Tapi si miskin ini, janda ini memberikan 5.000 tapi sudah nggak ada lagi di rumah, nggak tahu apa yang dimakan. Ini yang Tuhan maksudkan. Jadi bukan nilainya, tapi seberapa
seberapa kita tulus memberikan itu dari apa yang seharusnya kita tidak handuli. Kemarin saya kasih contoh kepada teman ya, kalau nggak salah syukur waktu itu, umpama ini ada uang 5.000, 10.000, 20.000, 50, 100. Umpama kamu disuruh milih untuk kamu ngambil yang mana? Ambil yang besar, yang 100. Tapi seumpama dibalik, ada 10, 20, 50, 100, uang yang mana yang akan kamu berikan kepada orang lain? Jika kamu itu untuk memberikan. Itu ini, persembahan jajan. Dulu ini saya pernah mengalami, dikati persembahan tak pikir dompet, itu ono 1.000, 2.000, 3.000, apa 1.000, 2.000, 5.000 yo. Milih diri, itu ludes bisa. Tapi ketika kita belajar untuk mengerti maksud Tuhan, memberi persembahan itu bukan nilai itu, tapi seberapa kita menilai Tuhan yang memberikan kepada kita apa yang sudah Tuhan berikan. Lalu saya memahami, oh inilah Tuhan persembahan yang seharusnya diberikan itu semuanya sebetulnya. Bagaimana kita memberikan hidup kita, yaitu hati kita ketika kita memilih. Itu juga si kecil noleh nang guri. Rumah nang sana. Berhasil dulu. Terus tuh pulang dulu. Kadang-kala itulah manusia. Makanya mari kita belajar dari renungan firman Tuhan pada siang hari ini terkait dengan hal yang merendahkan diri. Pada saya mengambil pada ayat yang ketiga, yaitu dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan atau puji-pujian. Ini ada kalanya orang yang memberi diketok-ketok ben mendapat pujian. Atau mungkin aku sembahyang itu ada juga yang seperti itu. Ini karena memang kepingin mendapat puji-pujian. Ya itulah berkat yang dia terima, yaitu puji-pujian dari manusia. Tapi kalau Tuhan yang ajarkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, Bapamu yang tersembunyilah yang tahu. Tapi kalau yang memberi ditutup-tutup tadi, itulah berkatmu, pujian orang-orang yang melihatmu. Oh, kita positif itu. Atau mungkin ketika kita melakukan perbuatan yang sifatnya sosial, ceritakan besar, atau mungkin kita kalau sekarang sih nggak perlu cerita, di foto, di video, apa umumnya kita di pujian manusia. Marilah kita belajar dari perenungan kita siang hari ini. Marilah kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau belajar untuk melayani kepada siapa. Saya pun belajar untuk bisa melayani anak-anak saya di rumah. Memang sulit, apalagi masa lalu antara orang-orang yang sudah diambil remeh, diambil kakek, dibandingkan dengan kehidupan anak-anak masa kini, jauh sekali. Koyok-koyok orang tua itu gak gaduh ngetut nolak ini anak sekarang. Ya, untungnya di keluarga kami sampai saat ini masih nggak ada ketimpangan dalam hal kehidupan masing-masing. Kalau orang tua, ya memang orang tua itu tidak selalu benar. Banyak kesalahan kalau menurut anak sekarang itu jadul. Kita itu umpamakan menyatakan ya wis sepurane aku sing salah, itu memang sulit. Entah karena itu gengsi atau menjaga harga diri, saya juga tidak tahu. Tapi memang jarang orang tua mau mengatakan kesalahan di hadapan anak-anak. Walaupun dalam hati mereka itu iya hanya aku yang salah.
sulit sekali untuk mengatakan ya sekurangnya aku salah. Itu sulit sekali. Nah, untuk yang masih muda juga begitu. Durung tadi wong tua, meneh-meneh tadi wong tua ya seperti ini. Ya mudah-mudahan saja nanti kalau sudah dipanggil bapak atau dipanggil ibu, kadang-kadang pikiran orang tua itu tidak sejalan. Tapi orang tua itu rata-rata mendidik anak atau mendoakan anak itu tidak ada doa yang jelek, selalu baik. Kadang-kadang itu saya sendiri juga mengalami, Bapak Ibu, dalam hati ini ya kontok-kontok ya sakit ya. Saya kira juga semua itu sudah merasakan, itu kan kebetulan ngomong apa enggak itu aja, tapi saya itu fair. Apa yang saya ucapkan ini memang benar-benar terjadi pada diri saya sendiri. Walaupun begitu, saya kalau doa tetap ampunilah kesalahan anak-anak beserta cucu-cucu saya. Begitu juga kesalahan saya ya Tuhan, dosa-dosa saya, dosa-dosa anak-anak saya, dosa-dosa cucu saya, baik yang disengaja maupun tidak, baik masih di dalam angan-angan batinnya atau sudah keluar berupa perbuatannya. Yaitu walaupun sakit, tapi itu tetap mendoakan yang terbaik bagi anak-anak dan cucu-cucunya kalau sudah punya cucu. Ya, memang sulit, namun saya itu apa ya, suka duka kehidupan itu sudah pernah saya alami, bahkan sampai cucu saya yang kecil ini sampai segini besarnya. Jadi liku-liku asam garam itu saya sudah rasakan. Kalau menurut pendapat anak sekarang, orang tua itu agak bener, karena tidak seide dengan apa yang dia kehendaki. Tapi orang tua itu paribasane mbok yo nyawa dijaluk itu dilungno. Kan ngaten. Jangankan berupa materi atau berupa yang lainnya, nyawa itu udah dijaluk dilungno. Saat ini, kalau zaman dulu waktu melahirkan gimana ibu-ibu ini toh pasti, aku mati, apa urip, itu pasti ada di dalam pikiran, itu pasti ada. Tapi dikembalikan lagi, ini kok berarti ibu, ngaten, ini kok berarti orang ibu, walaupun apa yang terjadi tetap berusaha, yang diutamakan adalah kehidupan anak-anaknya. Ya, mungkin di antara kita ini ada yang mungkin hamil ya, Mbak Es, Ibu. Saya percaya itu memang kodrat. Kalau ceritanya kok mati mau melahirkan itu tidak ada. Walaupun sesulit apapun, apalagi saat ini secara medis ya sudah menemukan operasi sesar supaya mengurangi rasa sakit. Kalau zaman dulu tidak. Ya, mau melahirkan ya Tuhan, mau sak masih tak karuan mau Indonesia dulu. Kalau bulan belum atau tidak pernah merasakan. Betul-betul ini. Tadi oleh sebab itu kalau Tuhan Yesus mengatakan dia itu pasrah sampai mati di kayu salib ya, diludahi, dicambuk, itu karena apa? Demi kita. Begitu juga orang tua. Paribasane iso mati dijaluk lho nyawane dilungno. Ya itu perjuangan orang tua. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib karena demi anak-anaknya, yaitu kita ini termasuk anak-anak.
tanda-tanda disapa Apa? berserah diri Dengan mari. di hadapan Tuhan Yesus. Matur nuwun tetap semangat. Nggih, Bu R, hebat sekali ya. Semangat untuk kita semua introspeksi ya sesuai dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu R. Dan selanjutnya ini Pak Partono, saya ingin mendengar suara Pak Partono, monggo. Ingin mendengarkan. Saya akan bercerita dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mas Rai mengenai tentang andap asor. Memang tidak mudah, wong apa ya? Andap asor itu nggak gampang, direndano. Tetapi baru ini saya mengalami anak saya yang namanya Daniel itu, ya sebenarnya nggak boleh diomongno. Saya itu pernah ngomong ini sama anak. Ada saudara tanya sama saya, wadah Pak Partono, Daniel itu kan. Saya kan anak saya itu daftar apa ya, cari golek penggawean lah kan. Golek penggawean. Oh iya. Akhirnya cerita, bondo apa aku? Bondo kula mau niku tok. Nggih niku Gusti, sing kula critakaken kali kanca. Aku kan anak saya itu ngelamar, jenenge ngelamar ya belum itu. Ngelamar nang kepolisian gitu loh. Nah, akhirnya saya itu ngomong karo kanca ditegur sama anakku. Bapak itu gak bisa gitu. Kandhane ojo diomongno ngono niku. Saya ndak boleh membicarakan tentang DE. Ya itu malu. Kan saya ditanya sama orang gitu. Akhirnya saya ya apa sih Daniel ini? Aku ditakoni wong, tak tuturno iya, aku yo gak ndek bondo gitu loh. Akhirnya saya ditegur sama anak saya, wis gak perlu Pak, sampeyan ngomong gak bisa lebih sampeyan ngomong. Akhirnya saya itu belajar untuk Diam. itu minta maaf. Ya memang tidak gampang wong tuwa njaluk maaf nang anak. Tapi itu saya buktikan. Saya buktikan Nel, Bapak njaluk ngapura. Meni maneh aku gak baleni omongan. Wis gak ngomong masalah iku. Nek ditakoni wong wis gak tahu gitu aja. Ya ngono Pak. Seperti itu. Tapi saya minta maaf. Mantun minta maaf itu rasanya hatiku plong gitu loh. Memang sulit wong tuwa kok njaluk ngapura nang anak. Itu saya alami. Maune warga. Daniel iki rumangsa salah ya, aku ya gak ngomong apa-apa. Ya ngomongno apa adanya gitu. Tapi anak saya ndak mau digembor-gemborkan gitu. Wis wong isih ngelamar sampeyan cerita ngene-ngene. Padahal aku cerita dikatakan seperti itu. Jadi saya bersyukur anak saya juga mempunyai hati yang gak perlu itu apa ngetok-ngetokno gitu. Iya. Nah, ya, saya juga terima kasih anak saya waktu mereka ngelaporno pekerjaan itu, ngelamar pekerjaan. Saya sama ibu itu diundang. Ada apa ini? Bu, Bapak, ayo mrene. Ayo ngumpul. Saya diajak. Ada apa Nel? Aku jangan ngelebokno lamaran nang. Ya lewat HP itu, Bu. Kulo lah mboten ngerti lewat itu. Saya diajak doa. Lah Nel. Aku jangan ngelebokno lamaran. Ayo doa. Saya diajak doa sama ibu ini, saya sama Dani. Nah, di situ saya tunggu sapa sing donga iki ya. Akhirnya saya tanya, iki ndonga apa Nel? Aku ngelebokno lamaran. Akhirnya saya yang berdoa. Akhirnya semua itu kami serahkan dalam Tuhan. Apa maunya Tuhan? Apa yang menjadi cita-cita anak saya serahkan kepada Tuhan. Itu yang saya ceritakan. Jadi inti saya harinya tadi saya belajar untuk anggap asor. Sama memang tidak mudah. Wong tua njaluk ngapura nang aneh, tapi itu saya alami. Mari ini wenteng saudara. Toyo kan beban gitu. Ya, itulah yang saya ceritakan.
Marilah kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, belajarlah seperti Tuhan Yesus. Meskipun mereka diludahi, mereka tidak balas, ya, tetap karena jawabannya mau ini dok, karena mereka tidak tahu. Tuhan Yesus kan ngomong seperti itu, karena mereka tidak tahu. Coba ngerti ya nih Gusti niku Tuhan, nggak mungkin seperti itu. Nah, itulah yang saya ceritakan. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, ayo. Mungkin secara kayaknya yo angel, tapi kalau kita jalani sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Makasih Tuhan. Ya baik sekali kesaksiannya Bapak. Apapun yang diserahkan Tuhan ya, baik itu dalam doa dan sebagainya, maka kita itu merasa ringan. Pandanglah Tuhan, bukan dipandang permasalahannya. Kita serahkan pada Tuhan. Apapun itu yang terbaik adalah bagi Tuhan. Bukan terbaik bagi kita belum tentu. Tapi kalau terbaik bagi Tuhan, itulah yang baik sesungguhnya. Ya, yang terakhir ini Pak Janji, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Karena sudah banyak ya. Saya ingin memperdalam ayat yang keempat ya. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain itu kan luas ya, termasuk kalau di dalam lingkup keluarga ya, termasuk kepentingan anak dan sebagainya itu. Jadi tidak melulu untuk kepentingan. Apa yang disampaikan kita tadi ya, memang sering terjadi kepada kita sebagai orang tua ya. Tapi ini sudah apa ya? Sudah masuk di dalam peribahasa bahasa Jawa. Kasih sayang orang tua itu kepada anak sepanjang jalan, tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang gala. Batang tongkat. Nah, dikasih anak kepada orang tua itu pesawatan itu. Itu loh, boleh tak mulai gue. Tapi kasih sayang orang tua kepada anak itu sepanjang jalan. Sepanjang Jalan jalan. itu tidak ada putusnya. Coba Bapak Ibu keluar dari sini jalan, terus nyetan sama tukang Gamean, terus sampai tukang Surabaya terus tahuan terus. Nanti sepanjang jalan tidak ada putusnya kasih orang tua kepada anak, tidak ada putusnya. Tetapi kasih sayang anak kepada orang tua itu sepanjang gala, mesawatan itu. Apalagi di dalam zaman modern seperti ini ya, tapi bukan mengatakan bahwa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman seperti anak-anak sekarang. Ya memang iya. Ya harus kita. Dan sekarang itu kan anak-anak sekarang itu kan apa ya, dikejar oleh memang tanggung jawab dan pekerjaan yang mungkin yang bekerja di swasta dan sebagainya itu seperti itu. Ya.